Sekolah SMPN 1 atau 1 dan Bapak Muhammad Badru SAG yang kami hormati, kepada Dewan Guru beserta staf tata usaha SMPN 1 atau 1 dan yang kami hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka acara diseminasi aksi nyata budaya positif dan RTL rapor pendidikan SMPN 1 atap 1 Waisirani. Kedua kalinya salam dan salam karena kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau satu-satunya Nabi yang kita harapkan syafaatnya fitni wa dunya atau akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini saya sebagai pembaca susunan acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 atau 1 Wesoda sekaligus membuka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif dan RTL rapor pendidikan SMPN 1 atau 1 Wesoda kepada yang berwakil yaitu Bapak Sigit SPD diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha maupun perpustakaan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif dan RTL rapor pendidikan SMPN 1 atau 1 SMPN. Nah, di sini saya tidak usah panjang lebar karena nanti akan disampaikan oleh narasumber yaitu CGP angkatan 11. Di sini langsung saja saya sebagai mewakili Bapak Muhammad Badru Rahman untuk membuka acara diseminasi dan aksi nyata budaya positif dan RTL rapor pendidikan sekaligus pengimbasan obel. Dengan ini kegiatan tersebut saya buka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh Bapak Hakim SAD. Kepadanya ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk yang beragama Islam akan kami ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu wa tabaraka wa ta'ala ala rasulillahi ajma'in. Hamdan ba'ini hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ma'al kathir masih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al tajammu'ana hadha tajammu'an mubarakan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diucapkan terima kasih. Peningkat acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi aksi nyata budaya positif dan RTL rapor pendidikan SMPN 1 atap 1 Wesamdan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Jojo Edi Salim SPD. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supaya kita lebih fokus lagi di sini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk speaking ya, sedikit speaking. Kalau saya bilang nanti gajah, berarti jawaban gue adalah kecil, ya. Tapi kalau saya bilang semut, jawabannya adalah besar. Kalau saya bilang adalah harimau, ibu jawabnya meow, ya. Tapi kalau saya bilang kucing, jawabannya adalah how, ya. Jadi di sini kalau ada yang salah, gimana kesepakatan kita? Kesepakatan kita apakah disuruh nyanyi apa suruh joget atau gimana? Ya, joget ya, joget sambil nyanyi. Nanti ada salah yang satu, kalau ada kita dari dua ya, yang satu nyanyi, yang satu joget ya. Saya akan sebutkan mulai sekarang ya. Tambah dulu ya. Kita contoh 2 kali contoh. Misalkan gajah, kucing. Nah, jadi berarti kalau kucing, kalau dia gajah berarti kecil. Saya sebutkan harimau, semut, konsentrasi semua gitu. Aku joget, Pak. Ada joget ya. Harimau, gajah, semut, harimau, kucing. Sudah konsentrasi semua. Tidak mendapatkan yang joget, tidak mendapatkan yang nyanyi. Kita ada sedikit tampilannya hilang. Kita lanjutkan di sini. Saya di sini sebagai CGP angkatan 11 dari SMP 1 sampai Wesamdan akan melakukan aksi nyata yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Di situ dijelaskan bahwasannya adalah seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Nah, itu adalah yang pertama adalah disiplin,
positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan sedikit bertanya terkait dengan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu ada yang bisa mengartikan terkait disiplin positif? Apa sih disiplin positif itu? Terkait disiplin positif? Ada? Nah, pahamin? Disiplin positif? Norma-norma yang berlaku di suatu lembaga atau sekolah, Pak. Norma-norma. Ada lagi yang lain? Yang bisa menyimpulkan? Yang bersifat baik atau positif, bukan yang bersifat disiplin yang sifatnya buruk atau negatif. Ya, jadi disiplin yang bersifat baik. Ada lagi? Senyum, salam, sapa. Senyum, salam, dan sapa. Coba kita lihat. Disiplin positif. Disiplin positif di situ adalah merupakan disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin ini adalah hampir termasuk dengan kebiasaan baik lah. Yang kebiasaan baik yang menimbulkan daripada siswa-siswa kita bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Nah, tapi di sini budaya kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Ada kebiasaan yang buruk juga banyak di kelas. Biasanya anak-anak tidur di kelas, terlambatan, itu adalah maksud yang buruk. Kalau yang baik berarti apa aja? Berarti ada ya berangkatnya tepat waktu, ketika dikasih tugas dia mengerjakan, atau apa lagi? Mengucapkan salam ketika ketemu dengan orang, ketemu dengan dewan gurunya, teman-temannya. Nah, di situ dengan terkait dengan disiplin positif. Tujuan disiplin positif di sini adalah disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi, nah di sini ketika kita sudah terbiasa dengan penerapan disiplin positif, berarti kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri. Mengontrol apa? Yang mengontrol ke hal-hal yang baik. Jadi ketika ada hal yang buruk datang ke dalam diri kita, itu bisa kita cegah karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif. Itu dari disiplin positif. Di sini ada beberapa contoh miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrol itu adalah istilah dari salah satu adalah mengendalikan, kan, kontrol. Nah, di situ ada satu yang adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, ilusi guru. Yang berikutnya adalah hilang lagi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Miskonsepsinya dalam jangka waktu tertentu murid akan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi lama-kelamaan kita kadang-kadang kalau dia miskonsepsi, seorang siswa itu akan berusaha menolak apa yang kita perintahkan, apa yang harus mereka lakukan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, miskonsepsinya adalah kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Apa suara halus yang biasanya pesan negatif ke siswa? Ada. Itu hanya salah satu miskonsepsinya. Kalau pada kenyataannya tidak mungkin kita sebagai guru akan membisikkan hal-hal yang tidak
tidak baik. Kita lanjutkan saja. Di sini paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol. Jadi ada istilahnya apa ya bahasanya di sini lawannya. Ketika realitasnya adalah kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua misalkan semua orang melihat yang sama, bisa jadi teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu teori kontrol. Kalau stimulus respon dia hal yang baik-baik, kayaknya kita berpikirnya bagus semua. Nah, tapi di dalam teori kontrol kita juga harus berpikir yang bukan berpikir untuk tidak baik, tapi berpikir sesuatu yang berbeda. Jadi karena setiap siswa itu di dalam kelas itu tidak sama sifatnya, jadi kita harus dalam teori kontrol kita harus juga mengasumsikan beberapa sifat siswa. Bukan kita samakan satu sifatnya sama semua, misalkan si A, si B, si C sifatnya sama semua, kalau baik-baik semua. Kita juga harus berpikir dalam teori kontrol bahwasanya siswa itu juga ada yang tidak baik. Itulah yang harus kita perhatikan di dalam pembelajaran di kelas. Di antaranya perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi setiap siswa melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Bukan berarti itu adalah hal yang tidak baik. Dalam teori kontrolnya adalah teori yang supaya kita adalah bisa berpikir lebih lagi. Contoh di sini saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak pada satu sisi, tetapi kita padanya adalah di beberapa sisi. Itu aja. Kita lanjutkan. Motivasi dalam disiplin positif dimulai dari kata disiplin. Kita terkadang bahasanya disiplin itu terkadang kita berpikirnya adalah disiplin itu adalah menghukum. Kata disiplin, kita disiplinkan, nanti kita harus ya dari kata-kata menghukum. Makanya jadi kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebaiknya mendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Ini profil pelajar Pancasila. Sudah hafal semua Bapak Ibunya profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6. Yang pertama beriman dan bertakwa. Yang kedua berkenan program. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat ada kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu urutan daripada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Ki-Hajar Dewantara pemikiran konsepsinya adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disipliner, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau kita merdeka, disiplin itu justru wajib ada dalam diri kita. Jangan sampai kalau kita tidak merdeka itu justru kita didisiplinkan oleh orang lain. Makanya pada saat penjajahan dulu 3,5
5 abad, 3,5 abad. Indonesia berarti 350 tahun Indonesia dijajah, itu berarti kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita. Kenapa? Kita yang didisiplinkan orang lain, kita yang diatur orang lain. Nah, di sini di dalam teorinya kayak Prianto, kalau dalam kondisi kita merdeka itu kita harus bisa mendisiplinkan kita sendiri, kita bukan orang lain yang mendisiplinkan. Contohnya dalam sekolah apa? Disiplin yang hadir di dalam diri kita. Apa ada? Datang tepat waktu itu juga tidak harus dibuat sebuah peraturan, guru-guru itu harus hadir di tepat waktu, tiket di depan, di gerbang menyambut siswa, tidak perlu harus ada peraturan yang sedemikian rupa hingga sehingga kalau tidak datang, tidak tiket nanti seperti ini, ada hukumannya dan sebagainya. Kita adalah seorang pengajar. Nah, seorang pengajar itu kita harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, ya. Tidak harus ada sebuah peraturan yang mendisiplinkan kita. Itu yang ada di dalam sekolah. Tiga. Selesai dan terima kasih ya. Ini sedikit pemaparan dari saya terkait dengan diseminasi aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Saya serahkan ke moderator. Waktu dulu ya Pak. Ucapkan terima kasih. Demikianlah tadi pemaparan diseminasi aksi nyata budaya positif dan RTA Rapat Pendidikan SMP 1 atau 1 Weserdan yang disampaikan oleh Bapak Jojo Kennedy Salim SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku pembawa acara apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan marilah acara ini kita tutup bersama dengan membaca lafaz hamdalah. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.